kehidupan Raja Wali memang menarik, maka Raja Wali dijadikan simbol banyak kesatuan, lembaga, yayasan. Bahkan kalau Indonesia burung Garuda, Garuda itu sebenarnya ya semacam Raja Wali besar ya, satu jenis. Kenapa sih Raja Wali ini begitu menginspirasi banyak orang? Karena memang hidupnya yang luar biasa. Kalau unggas yang lain, katakanlah setahun, 2 tahun mati gitu ya. Apalagi ayam gitu ya, 4 bulan disembelih gitu ya. Nah kalau Raja Wali ini bahkan spesies tertentu itu bisa sampai 40 tahun. Nah kenapa Raja Wali bisa punya umur yang begitu panjang? Yang pertama, dia tinggal di kawasan pegunungan seperti ini, yang tentu udaranya jauh lebih bersih, lalu lingkungannya lebih baik. Tapi selain itu ternyata Raja Wali ini punya siklus hidup yang namanya paruh umur. Jadi misalnya pada waktu unggas yang lain pada waktu usia 5 tahun mati, maka Raja Wali juga akan sakit, bukan mati tapi sakit. Nah, ketika dia sakit maka ada sikap yang harus dilakukan oleh Raja Wali, yaitu dia berjemur, menunggu dan berjemur. Ketika dia berjemur maka ternyata sinar matahari itu membawa kesembuhan pada sayap-sayapnya, karena pada waktu sakit itu sayapnya bulu-bulunya rontok. Tapi ternyata bukan hanya sayapnya yang sembuh, tapi cukup menarik bahwa sel-sel tulang dan dagingnya pun diperbaharui. Kalau dia bersikap tepat pada saat itu terjadi, maka dia akan hidup dan mampu hidup 2 kali masa ketika sakit itu terjadi. Jadi misalnya dia sakit pada usia 5 tahun, maka begitu dia sembuh, dia akan punya kemampuan hidup 10 tahun lagi. Ya, disebut makanya siklus paruh umur, kira-kira begitu istilahnya. Ini siklus yang menarik. Dan yang menarik bagi saya adalah sikap Raja Wali yang harus dilakukan saat dia mengalami sakit. Kalau dia nggak mau menunggu, dia nggak mau berjemur, wah dia mau ikut terbang yang lain, dia keluar dari sarang, dia jalan-jalan cari makan, dia akan nyungsep ya, dia ketangkap pemburu atau nggak bisa balik dan dia mati. Nah, ini menjadi inspirasi kehidupan bagi kita. Untuk Raja Wali, maka dia menunggu, dia berjemur, dia menunggu sampai kekuatannya pulih, kesehatannya pulih, dan baru dia terbang lagi. Nah, untuk kita sama juga. Manusia ini ada saatnya kita harus berdiam diri. Ya, kita menunggu dan berdiam diri untuk kemudian setelah terutama perasaan kita sembuh, jiwa kita sembuh, maka kita baru mengambil keputusan langkah selanjutnya. Ada orang yang terburu-buru untuk mengambil keputusan selanjutnya ketika ada masalah, padahal perasaannya belum sembuh, jiwanya belum sembuh, keluarganya belum sembuh, sakitnya belum sembuh, lalu mengambil keputusan. Maka keputusan itu biasanya keputusan yang berbahaya, keputusan yang beresiko, tidak bijaksana, keputusan tidak berhikmat, keputusan yang buru-buru, orang Jawa bilang gerusa-gerusu, dan menimbulkan penyakit selanjutnya atau masalah selanjutnya. Jadi mari kita belajar, terinspirasi sederhana dari kehidupan Raja Wali. Ada siklus hidup yang harus mereka lalui, tidak bisa dihindari. Kadang ada masalah yang memang kita harus ikuti, nggak bisa dilalui. Tapi ketika masalah terjadi, maka kita belajar untuk berdiam diri sampai perasaan jiwa kita sembuh. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan saat kita berdiam diri? Ya, kalau Raja Wali berjemur untuk mendapatkan sinar matahari, kita berdiam diri untuk mendengar hati nurani kita, karena Tuhan itu berbicara lewat hati nurani. Ya, jangan menunggu suara gaib. Ya, mungkin itu masih bisa terjadi, tapi secara umum Tuhan berbicara itu lewat hati nurani. Karena selama Anda mau berdiam diri untuk mendengarkan hati nurani, maka sebenarnya kesembuhan hati akan terjadi, dan Anda siap untuk terbang kembali, mengambil keputusan yang tepat, meraih sukses yang tertunda, hidup luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.